Halo teman-teman, kembali lagi di sini bersama Lucky Ramana Sidiki, MPM 25312079 ya teman-teman. Untuk prodi Informatika kelas 25B. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tren dalam prosesor perangkat input atau output, memori dan masalah kinerja komputer yang paling umum dalam 10 tahun terakhir. Apa sih 10 tahun terakhir itu mengalami kinerja apa sih, mengalami update apa sih yang dalam prosesor tersebut? Mari kita bahas satu persatu ya guys ya. Untuk tren dalam prosesor dalam 10 tahun terakhir itu yaitu meningkatnya jumlah core prosesor desktop dan server telah mengalami peningkatan jumlah core secara signifikan. Dulu 4 core adalah standar. Sekarang 8, 12 atau bahkan 16 core semakin umum. Lalu yang kedua yaitu arsitektur heterogen. Penggunaan arsitektur heterogen seperti menggabungkan CPU dengan GPU terintegrasi semakin populer untuk meningkatkan spesifikasi daya dan kinerja grafis teman-teman. Lalu yang ketiga ada proses pabrikasi yang lebih kecil. Peralihan ke proses pabrikasi yang lebih kecil misalnya dari 14 apa ini teman-teman 14 nm 14 nm ke 7 nm teman-teman atau 55 nm meningkatkan transistor yang lebih padat, meningkatkan kinerja dan efisien daya. Yang keempat yaitu integritas AI. Prosesor modern semakin dilengkapi dengan unit prosesor khusus untuk kecerdasan buatan yaitu AI. Dalam pembelajaran machine learning meningkatkan tugas-tugas AI dijalankan lebih cepat dan efisien. Jadi itu yang pertama ya teman-teman, tren dalam prosesor dalam 10 tahun terakhir. Ada peningkatan jumlah core, yang kedua arsitektur heterogen, yang ketiga yaitu proses fabrikasi yang lebih kecil, yang ketiga integrasi AI. Yang keempat integrasi AI, yang keempat ya teman. Lalu yang kedua yaitu tren dalam perangkat input output dalam 10 terakhir. Ada apa aja sih dalam tren tersebut? Yaitu yang pertama dominasi USB-C telah menjadi standar untuk konektivitas, menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi, kemampuan pengisian daya yang lebih baik. Terus yang kedua yaitu perangkat nirkabel, input output nirkabel seperti keyboard, mouse dan headset semakin populer karena nyaman dan fleksibilitas yang mereka tawarkan. Terus yang selanjutnya yaitu ada layar sentuh teman-teman. Yang awalnya itu kita tahu sendiri HP Nokia ya teman-teman ya. HP Nokia yang menggunakan menggunakan jari-jari yang tidak bisa disentuh ya teman-teman layarnya. Akan tetapi 10 terakhir ini ada layar sentuh, yaitu layar sentuh semakin umum pada laptop, tablet dan monitor, memungkinkan interaksi yang lebih intuitif ya teman-teman. Yang mana pada laptop, tabel dan lain sebagainya itu memudahkan kita dalam mengoperasikan
mengoperasikan keyboard tersebut atau mengoperasikan laptop tersebut atau HP tersebut ya teman. Yang selanjutnya itu ada perangkat realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR. Perangkat VR atau AR semakin canggih dan terjangkau, membuka kemungkinan baru untuk hiburan, pendidikan, dan aplikasi profesional. Jadi ada yang nomor 2 ini ada 3 ya teman, 4 juga nih teman. Ada 4 tren dalam perangkat output input dalam 10 terakhir. Yang ketiga yaitu tren dalam memori dalam 10 tahun terakhir teman-teman. Dalam 10 tahun terakhir itu ada yang pertama yaitu peningkatan kapasitas dan kecepatan. Kapasitas dan kecepatan. Kapasitas RAM telah meningkat secara signifikan dengan 16 GB atau lebih menjadi standar untuk laptop PC kelas atas. Kecepatan memori juga meningkatkan dengan adopsi DDR4 dan DDR5. Yang kedua yaitu SSD menggantikan HDD, Solid State Drive atau SSD telah menggantikan hard disk drive atau HDD sebagai media penyimpanan utama karena kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih tinggi. Yang ketiga yaitu NVMe SSD. NVMe non volatile memory express SSD semakin populer karena menawarkan kinerja yang lebih tinggi daripada SSD data tradisional. Yang kelima yaitu memori persisten seperti Intel Optane menggabungkan karakteristik DRAM dan NAND menawarkan kecepatan tinggi dan non volatilitas. Jadi ada 5 ya teman-teman yang ketiga ini. Yang keempat yaitu masalah kinerja komputer yang paling umum dalam 10 terakhir yaitu bloatware. Perangkat baru seringkali dilengkapi dengan bloatware, perangkat lunak yang tidak diinginkan yang dapat memperlambat kinerja sistem. Yang kedua yaitu driver yang kadaluarsa. Driver yang kadaluarsa dapat menyebabkan masalah kompatibilitas dan kinerja. Malware. Infeksi malware dapat memperlambat sistem, mencuri data, dan menyebabkan masalah lainnya. Terus yang selanjutnya ada fragmentasi disk. Fragmentasi disk dapat memperlambat akses data pada HDD meskipun ini kurang menjadi masalah dengan SSD. Kapasitas yang selanjutnya itu ada kapasitas penyimpanan yang penuh. Kapasitas penyimpanan yang penuh dapat memperlambat sistem karena sistem operasi membutuhkan ruang kosong untuk operasi sementara. Ini seringkali terjadi pada HP yang di situ penuh memorinya, akhirnya mengakibatkan ruang geraknya itu dalam penyimpanan itu dalam sistem operasi itu jadi lemot ya teman-teman. Terus yang selanjutnya panas berlebihan ya teman-teman ya. Panas berlebihan dapat menyebabkan prosesor atau komponen isinya untuk memperlambat diri atau throttling untuk mencegah kerusakan. Jadi
panas berlebih itu bisa menyebabkan prosesor atau komponen isinya untuk memperlambat diri. Jadi bisa menyebabkan kerusakan juga itu, teman. Yang selanjutnya itu kurangnya pembaruan sistem operasi dan aplikasi yang tidak diperbarui dapat rentan terhadap bug dan masalah keamanan yang dapat mempengaruhi kinerja. Jadi itu saja teman-teman yang dapat kita ketahui dalam atau namanya ringkasan tren dalam prosesor perangkat lunak, baik itu input, output, memori, dan masalah kinerja komputer yang paling umum dalam 10 tahun terakhir. Jadi jangan sampai di situ kita tidak tahu dengan tren dalam laptop kita, dalam perangkat laptop kita, PC kita, dan lain sebagainya. Jadi sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya beritahu pada sampean semua, pada teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang sreg di hati teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.